Halo semua, di video ini yang mana merupakan video tugas 2 saya, ya untuk pengerjaan pembuatan website yang tampilan akhirnya sudah saya buat hasilnya seperti ini. Jadi di video ini nanti isinya akan untuk mengulas ulang atau membuat codingan ulang dari awal supaya bisa menghasilkan website yang sebelumnya sudah saya buat seperti ini. Jadi akan merekonstruksi sih, kurang lebih seperti itu, yang mana hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi nanti di video ini saya akan membuat ulang dari awal supaya hasilnya seperti yang saya sudah buat sebelumnya di video ini. Oke, pertama itu saya akan buat indeks HTML dulu. Lalu ada struktur awalnya, titelnya itu kita samain sama yang udah jadi, yaitu blog design. Lalu ada style CSS nya ditaruh sini. Untuk yang pertama dibikin di style CSS itu ada HTML body height-nya kayak saya set 100%. Lalu untuk body-nya, karena bawaan Chrome itu body itu dikasih margin, jadi di sini kita ganti dulu marginnya, kita set 0. Nah, ini CSS awalnya. Terus kita bikin struktur dari webnya. Ada header, ada contents, terus yang terakhir ada footer. Di header ada dua isi, yaitu ada header logo dan juga header navigation. Di sini kita mulai di header logo dulu. Jadi pertama kita bikin header di sini. Coba kita bikin dulu, kita kasih style headernya. Header height-nya itu 120 pixel seperti yang udah tercantum di catatan. Jadi sebelumnya saat saya sudah selesai membuat ini, saya membuat beberapa catatan supaya untuk pembuatan ulangnya bisa lebih mudah, dimana saya menyimpan beberapa value dari properti CSS, beberapa elemen HTML-nya seperti itu. Jadi header itu height-nya 100%, width-nya height-nya itu 120, width-nya 100%. Lalu dia tuh punya shadow ya. Untuk shadow-nya juga saya udah nyimpan preset warnanya. Jadi shadow-nya tuh warnanya saya simpan di sini, jadi saya tinggal pakai 10 pixel, 8 pixel. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, untuk headernya sudah bisa dilihat ada perubahan, sudah mirip. Lanjutannya kita bikin header logo. Jadi header logo tuh untuk CSS nya width-nya 25%, height-nya full 100%. Lalu saya pakaikan dia display flex, align items-nya center, justify, kontennya itu flex start. Ini untuk header logo. Lalu oh iya, jangan lupa untuk gambarnya saya sudah menyiapkan juga dari folder yang sudah jadi saya tinggal bisa ngambil aja dari yang udah jadi, saya pindahin keluar. Nah kayak gini, nanti tinggal pakai aja, lebih gampang. Lanjut, header logo saya udah buat. Di dalam header logo itu sekarang saya bikin kontainer buat menampung gambar ya. Jadi nanti saya punya kelas namanya logo container. Dia itu ukurannya itu 90 pixel kali 90 pixel. Sudah saya simpan di sini. 90 px. Width-nya juga 90 px. Saya pakaikan juga dia display flex. Bisa copy dari sini biar cepat.
line item setter, justify kontennya juga dia center. Lalu apa lagi ya, di sini bikin kelas logo container, jadi buat logonya nih ceritanya. Di dalam logonya itu baru kita punya image, dimana image-nya itu ngambil gambar yang supplies emblem.jpg. Gambarnya kayak gini, kita kasih dia style inline, width-nya 100, width-nya 100. Nah, coba dilihat dulu hasilnya. Sip, udah ada. Tinggal gimana caranya kita bikin dia jadi bulat kayak yang udah jadi. Caranya ditambahin border radius 50%. Nah, kayak gini. Lalu ditambahin margin left. Di logo kontainernya kasih margin left 10 px. Oke, udah sama. Di samping logo kontainer itu ada title navbar header ya, kayak gini teksnya kita bikin juga. Di bawahnya logo kontainer, jadi saya bikin lagi ada div, lalu isinya itu ada H3. H3 nya itu bold, jadi kita bikin dia tebal. Style font weight nya bold, kayak 500 deh, font weight nya 500. Links name Berrios, terus bawahnya saya kasih span. Ini. Nah, hasilnya udah kayak gini ya. Cuman fontnya belum sama, jadi pertama kita pakein dulu font dari Google Font. Di sini udah saya siapin, saya tuh pakai fontnya Montserrat. Jadi saya tinggal copy aja nih, udah saya buat di sini. Ini saya copy, saya pindahin Google Font. Terus di bodinya dikasih gini, font family. Lihat di sini ya, yang udah disiapin. Nah, dicoba lihat lagi. Oke, fontnya udah sama. Tinggal kita, oh dia kurang tebal ya. Berarti dia font weight-nya itu bukan 500 tapi kayaknya yang bold. Terus dia tuh rapet teksnya. Terus ada margin dari gambarnya. Pertama kita kasih margin dari gambar di sini aja. Margin left 20 px. Oke, udah ada marginnya. Tinggal jarak atas bawah antara teks H3 sama spannya. Jadi di sini ada style lagi. Margin topnya kita kasih dia 5 px. Margin bottomnya kita kasih dia 5 px. Jadi lebih rapat. Nah, sip, udah sama persis ya. Oke, lanjut. Udah selesai nih kita bikin header logo. Lalu sekarang kita bikin header navigation-nya. Header navigation itu saya kasih bikin style dulu. Header navigation. Kalau header logo 25%, berarti itu width sisanya 25% dari 100% itu 75. Height-nya kita kasih full 100%. Terus sama dia pakai display-nya tuh flex juga. Cuman dia nggak pakai flex start, supaya dia ratanya ke kanan. Kita pakainya flex end. Jadi nanti dia mepetnya ke sini, nggak ke sini. Nah, kita udah bikin styling buat header navigation-nya. Sisanya kita bisa bikin URL unordered list. List yang pertama ada ahref. Isinya tuh yang pertama ke profil ya. Berarti saya gini ke index, ke ID profil misal. Dance profil. Yang kedua dia itu ke statistik. Next, statistik. Lalu ada sejarahnya dia, history.
angkanya gede ya. Coba dilihat dulu hasilnya kayak gimana. Nah, agak rusak sih ya sebenarnya. Sorry, saya di sini lupa nambahin display flex juga di dalam headernya. Display flex, line item center, justify kontennya dia tuh nggak perlu sih. Nah, udah jadi di sini. Sekarang gimana caranya kita bikin dia jadi horizontal tapi nggak vertikal gitu. Ininya udah benar, jadi saya bikin stylingnya di sini. Header navigation UL. Kayaknya bukan ke UL sih. UL bener sih ya. Habis itu di sini kita lihat text decoration. Coba, harusnya titiknya udah hilang. Belum, berarti ke LI atau ke style ya? Style, list style non. Nah, nggak pakai titik lagi. Terus terapin juga ke href-nya, ke hyperlink-nya dikasih list style non juga supaya nggak ada birunya itu tuh. Bukan list style non ya, dia text decoration. Nah, jadi nanti dia nggak ada garis bawahnya. Oke, udah benar. Terus LI nya itu coba kita lihat dari yang udah jadi. Jadi dikasih apa di sini? Margin right 10. Nah, di sini supaya dia berdiri itu dikasih display block ya. Jadi di sini ada display-nya itu block. Terus dia pakai padding supaya atas bawahnya itu dan kanan kirinya ada jarak-jaraknya gitu biar bagus. Jadi paddingnya itu presetnya ini. Coba dilihat. Apa yang kurang nih? Display block itu belum bikin dia jadi rata, jadi itu ya. Text decoration no, display blocks. Oh, ini diterapinnya di yang hyperlink-nya. Header navigation A, text decoration non, padding 15, 10, 15, kebalik ya. 15 px, 10 px. Dikasih display block, dikasih font weight. Habis itu kita lihat di ini LI nya. LI nya itu dikasih float left, ininya di UL. Header navigation UL, ternyata si list style itu taruh di UL. LI nya dikasih float left. Nah, berhasil ya teman-teman. Kurang marginnya aja. Di sini dia pakai marginnya 10. Supaya dia nggak terlalu mepet ke kanan, dikasih margin. Tinggal kita ganti teksnya warna merah aja. Kita ikutin kayak yang udah dilihat di sebelah kanan tadi tuh. Colornya font weight-nya 500 supaya nggak terlalu tebal. Nah, udah sama tuh ya, persis. Untuk header navigation udah selesai, kita bisa langsung pindah ke di bawah ini. Kita ada marquee ya, kita bikin marquee dulu. Jadi di atas konten itu sebenarnya ada marquee. Marquee ini directionnya left, scroll amount-nya 10, speed scrollnya 10. Terus teksnya itu saya copy dari wiki, dari gamenya. Di sini link dari wiki fandom gamenya gitu lah. Saya ngambil teksnya yang ini nih, saya copy sampai sini, masukin ke marquee-nya. Sip, dilihat dulu udah berhasil atau belum. Nah, udah jadi ya. Tinggal kita kasih margin top, kasih 10 px aja sepertinya cukup. Nah, jadi nggak terlalu rapat. Sip, udah sama tuh. Oke, ini kita tutup, udah nggak perlu.
Baru kita bikin konten. Di konten ada dua lagi tuh, yang sebelah kirinya itu namanya artikel konten. Di sini saya punya kelewatan artikel konten, sidebar konten. Pertama kita urus yang artikel konten dulu, terus kita bikin styling buat si konten artikel konten yang paling atasnya. Konten dia widthnya full, enggak, dia itu widthnya kalau nggak salah 80%, supaya kanan kirinya nggak terlalu rapat. Habis itu ada height 100, nggak pakai juga nggak apa-apa sih, widthnya nggak perlu dipakai, nanti ditentuin sama si artikel konten atau sidebar kontennya aja berapa. Tapi yang jelas di sini saya pakai dia display text lagi. Line item center, justify line itemnya di sini nggak pakai, ini juga nggak pakai, yaitu display text. Height 100. Line item, kami di sini dia bakal pakai justify kontennya itu center. Di inspect dulu, kita lihat udah jadi kayak gimana. Kelas konten, nah di full tuh kayak gitu tuh. Biar nggak terlalu rapet, kita kasih dia margin split text. Margin atas bawah kiri kanannya ada margin split text. Terus kita lihat lagi coba. Ini artikel konten, ini artikel sidebar, terus ini footbar. Berarti kita bikin artikel kontennya dulu. Kontennya udah, langsung bikin artikel konten. Artikel konten itu dia widthnya cuma 60%. Height-nya 100. Kalau sidebar dia berlawanan ya, kalau nggak salah saya bikin dia cuma 20% atau 30% ya. Coba dilihat, artikel konten segitu, terus untuk sidebar segitu. Kalau di compare yang di sini, kita buka tag konten, artikel konten, sidebar konten, terus kita lihat stylenya. Sidebar konten itu betul widthnya 20%, artikel kontennya itu widthnya 60%. Untuk pembagian layout udah benar nih. Sekarang kita tinggal tambahin isinya aja. Di dalam artikel konten saya punya H3 lagi. Kayaknya itu H4 karena lebih kecil. Dikasih bold font. Enak banget ini laptopnya. Font weight-nya bold. Teksnya copy aja lah. Kecilan H3 berarti ini. Sip. Cuman dia kita bikinnya kurang mepet ke tengah ya. Coba lihat si kontennya ini ada apa. Ada margin 10, flex ya, konten center, align item, flex start benar, artikel kontennya weight 10%, ada margin ke kanan, H3. Kenapa dia kurang rapat? Kontennya ternyata nggak perlu dipakein 100% height. Widthnya di sini udah bener 60. Kenapa di tengah-tengah?
Mungkin kita lanjut dulu aja ya. Terus di sidebar kontennya itu sama, ada teks namanya links biodata. Coba kita tarik di sini. Justify content center. Oh, saya lupa. Harusnya si konten ini gitu full 100% supaya bisa justify kontennya itu bekerja. Enggak ya? Lanjut, kita tinggalin aja dulu. Lalu bawahnya saya punya 3 gambar. 3 gambarnya cara buatnya kayak gini. Image 1. Saya punya kelas namanya image container. Bikin lagi kelasnya, dikasih style. Yaitu kita bisa copy dari logo container sih sebenarnya, mirip-mirip soalnya propertinya. Cuman saya lupa dia itu size berapa. Image container 450 pixel kali 450 pixel. Image container, kita copy tag image-nya dan nggak perlu pakai border radius tapi yang pertama itu gambar robot yang ini, coba dilihat. Nah, terus gambar yang kedua terusin. Ada image 2, image 3. Yang ini gambar dari depan, terus gambar dari belakang. Ini yang front, ini yang back. Kita lihat. Oke, udah rapi ya. Tinggal kita bikin si sidebar konten. Di bawahnya saya punya card, terus dia juga ada shadownya. Nah, berarti di sini box shadownya itu karena nanti bakal makainya sama. Di sini saya bikin kelas terpisah aja. Ini saya copy headernya, nggak perlu pakai box shadow, tapi bikin kelas baru di sini namanya shadow. Shadow itu segini, terus headernya kita pakai shadow baru deh. Sorry, salah refresh. Nah, di sini ada bikin card, dikasih shadow cardnya. Oke, jadi terus bikin lagi nih kelas card. Saya kasih padding dia tuh 20 pixel. Lalu ada border. Bordernya juga saya udah simpan di catatan untuk warnanya. Card border color 0,3 pixel solid. Nah, isinya kita bakal bikin table di dalam card.
TR, kita ikutin desainnya di sini. TD style, kita kasih dia lebarnya tuh 40%, 45. Name, TD berikutnya di sini karena dia tebal, kasih styling bold, font weight bold, terus copy deh, bikin garis-garis berikutnya. Age, gender, sama affiliation. Age 33 di 2. Presumably gendernya male. Terus ininya relevant affiliation, dia kasih lah. Kita kurang border radius, di sini kita kasih dia border radius, radius 20 px. Nah, kayaknya kegedeannya 20 pixel, radiusnya terlalu melengkung, kita kasih 10 pixel aja. Nah, terus dia si tabelnya ini kita kasih padding. Bikinnya di sini. Car TR padding top 5 pixel, padding bottom 5 pixel. TD nya yang terakhir masih kurang gede, paddingnya kasih 8 pixel. Nah, gitu tuh dia. Kayaknya widthnya kurang ya. Di sini coba kita kasih 55 supaya lebih. Kok nggak ada? persen tuh harusnya udah benar loh. Kenapa dia masih mepet ke kiri? Oh, saya salah. Width-nya itu width, bukan width. Nah, sama ya. Dikasih 45%. Udah hampir selesai. Kita tinggal kurang bikin filternya aja. Cuma sekarang jadi kayak gini nih, buat kenapa nih? Saya coba fix dulu. Oke, ternyata udah di fix. Jadi ternyata tadi tuh kenapa desainnya rada beda. Ternyata saya tuh tadi di sini untuk sidebar kontennya saya kasih dia itu widthnya 30%. Nah, jadi dia kayak lebih melebar gitu. Padahal harusnya yang aslinya itu cuma 20% aja. Nah, sampai sini udah hampir mau jadi ya, udah hampir persis banget. Kita selanjutnya tinggal bikin footernya. Sama ya tuh, nggak ada perubahan tuh. Oke, kita tutup lagi biar nggak kebanyakan nyontek.
Ini tuh salah, saya bukan yang ini Pak. Nah, ini tinggal bikin footernya udah ada, tinggal bikin stylenya aja. Sama sekalian nyatet footernya di sini tuh size-nya berapa, height-nya itu berapa. Height-nya 60 px. Bikin footer. Keyboard ini udah susah nih pokoknya. Height-nya 60 px, width kasih 100. Dia ada display flex juga supaya teksnya bisa tengah. Justify content center, align items center. Terus dia tuh ada shadownya, tapi shadownya tuh beda. Dia shadownya ke atas. Kalau dipakein shadow yang kayak gini, dia nggak mau. Belum kelihatan ya. Jadi pertama biar kelihatan kita kasih teks dulu dah. Span, copy, drag, anggar, pisang. Nah, kan udah ada teks itu. Di sini tinggal kita kasih shadownya aja biar kelihatan ada garis atasnya. Caranya itu ini bukan 10 pixel tapi ini minus 10 pixel. Nah, udah jadi nih, footernya udah selesai. Oke, jadi pembuatannya udah sama persis nih, udah selesai. Jadi total keseluruhan codingannya itu kebanyakan kayak gini deh. Bikin dari headernya, untuk bodinya, terus ada sidebarnya sama footernya. Mungkin sekian dari saya di video ini. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video ini, saya tutup.